Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Safab Sari dengan NIM 0603521051. Saya Rizka Berliana Putri dengan NIM 0603521049. Nama saya Naura Rizky Hanifah dengan NIM 0603521078. Perkenalkan, nama saya Adam Fauzan dengan NIM 0603521089. Perkenalkan, nama saya Mauza Fatimah Zahra dengan NIM 0603521087. Psikoanalisis. Psikoanalisis sendiri merupakan cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologi individu. Psikoanalisis memiliki struktur kepribadian yang dibagi menjadi 3, yaitu ID, ego, dan juga superego. Untuk kelengkapan selanjutnya, silakan dengar penjelasan dari kami. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Naura Rizky Hanifah, saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang tokoh psikoanalisis yaitu Sigmund Freud dan juga Jean-Martin Charcot. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang tokoh kedua yaitu Jean-Martin Charcot. Ia lahir pada 29 November tahun 1825 di Paris, Prancis. Ia merupakan pendiri neurologi modern bersama dengan Guillaume Buchin dan salah satu guru kedokteran terbaik serta dokter terbaik yang ada di Prancis yang pernah ada. Ia menjadi profesor di bidang neurologi. Charcot juga terkenal untuk karyanya tentang hipnosis dan histeria, terutama karyanya dengan pasiennya yaitu Louis Augustin. Paling sedikit terdapat 15 eponim medis yang dihubungkan dengan nama Charcot. Perjalanan karirnya. Ia memperoleh gelar Doctor of Medicine dari Universitas Paris pada tahun 1853. Dan 3 tahun kemudian, ia diangkat menjadi dokter di bidang rumah sakit pusat. Ia menjadi profesor di Universitas Paris pada tahun 1860 sampai 1893 dan membuka klinik serta menjadi klinik neurologi terbesar di Eropa pada tahun 1882. Ia juga menemukan dasar organik untuk histeria yang merangsang minat Sigmund Freud terhadap asal-usul psikologis neurosis pada tahun 1885. Kontribusinya untuk neurologi, Charcot menggambarkan multiple sclerosis yang disebutnya sklerosis di piring. Tanda-tanda utama penyakit ini adalah nystagmus, tremor yang disengaja dengan ucapan telegraf, ini dikenal dengan triad Charcot, serta memori dan kecepatan mental pun dapat berubah jika orang mengalami multiple sclerosis. Di sisi lain, sindrom Charcot-Milburn adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hilangnya kemampuan untuk bermimpi. Gangguan ini terjadi sebagai konsekuensi dari lesi yang terletak di lobus occipital yang mengubah pengenalan wajah dan juga memori gambar. Biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei tahun 1856 di Moravia bagian Eropa Tengah, yang saat ini menjadi Republik Cekoslovakia. Ia lahir dalam sebuah keluarga Yahudi. Ayahnya bernama Jacob Freud yang merupakan seorang pedagang, dan ibunya bernama Emily Nathanson merupakan istri kedua dari ayahnya. Freud seorang mahasiswa unggulan di sekolahnya. Ia juga meraih gelar sarjana kedokteran dari Universitas Wina pada tahun 1881. 10 tahun berikutnya, dia melakukan penyelidikan mendalam di bidang psikologi, membentuk staf klinik psikiatri, melakukan praktik pribadi di bidang neurolog, bekerja di Paris bersama dengan neurolog Prancis yaitu Jean-Martin Charcot dan juga Dr. Joseph Breuer yang berasal dari Wina. Sumbangan Sigmund Freud di dunia psikoanalisis antara lain buku pertamanya tentang penyelidikan histeria bersama dengan Joseph Breuer pada tahun 1895, Tafsir Mimpi pada tahun 1900 yang merupakan salah satu karyanya yang paling orisinal. Meskipun pada awalnya lambat dalam penjualan, tetapi buku ini telah melambungkan namanya. Tahun 1908, ia memberi serangkaian ceramah di Amerika Serikat, lalu pada tahun 1902, ia mengorganisir kelompok diskusi masalah psikologi di Wina. Salah satu anggota pertamanya yaitu Alfred Adler dan juga Carl Jung, yang akhirnya menjadi jagoan di bidang psikolog. Sigmund Freud dan psikoanalisa. Ia mengembangkan teknik psikoanalisa sebagai suatu metode penyembuhan penyakit kejiwaan, dan dia merumuskan teori tentang struktur pribadi manusia. Ia juga mengembangkan atau mempopulerkan teori psikologi yang bersangkutan dengan rasa cemas, mekanisme mempertahankan diri, ihwal pengkhianatan, pacar tertekan, sublimasi, dan masih banyak lagi. Pendapatan-pendapatannya di bidang psikologi sepenuhnya telah
merevolusionerkan konsepsi kita tentang pikiran manusia, dan banyak gagasan serta istilah-istilah yang telah digunakan untuk umum. Salah satunya yaitu ego, superego, Oedipus kompleks, dan kecenderungan hasrat mau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safap Sari dengan NIM 0603521051. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikoanalisis Carl Jung. Carl Jung lahir pada tahun 1875 dan wafat pada tahun 1961. Ia lahir dalam keluarga miskin di sebuah desa di wilayah utara Swiss. Ia berhasil masuk ke Universitas Basel dan meraih gelar doktor medis pada tahun 1900. Jung menjalani sebagian besar hidupnya di Zurich, mengajar, menulis, dan menangani pasien. Di sini ada teori Carl Jung. Yang pertama, ego. Menurut Jung, ego adalah jiwa sadar yang di dalamnya terdapat pikiran, ingatan, persepsi, perasaan yang sadar. Yang kedua, ada ketidaksadaran personal. Ketidaksadaran ini muncul dari adanya sesuatu yang tidak disadari, namun sebenarnya pernah terjadi. Yang ketiga, ada ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif adalah tumpukan bekas ingatan yang tersimpan secara turun-temurun dari suatu masa ke masa yang lain. Lalu ada persona. Persona bisa dikatakan adalah cara seseorang meletakkan dirinya dalam sebuah masyarakat dengan mengikuti bagaimana tradisi dan budaya yang ada dalam masyarakat. Lalu ada anima dan animus. Anima adalah sisi kewanitaan yang hadir dalam ketidaksadaran kolektif pria, sementara animus adalah sisi kepriaan yang hadir dalam ketidaksadaran wanita. Lalu ada bayang-bayangan. Arketipe ini adalah sisi gelap ego dan tempat bercokol sisi jahat manusia. Lalu ada introversi dan ekstroversi. Introvert adalah orang yang lebih mementingkan dunia, internal pikiran, perasaan, fantasi, dan mimpi mereka. Sementara orang yang ekstrovert lebih mementingkan dunia eksternal yang terdiri dari segala benda, orang lain, dan aktivitas-aktivitas luar. Kelemahan dan kelebihan teori Carl Jung. Kelemahannya, sebagian besar teori Jung memang sulit untuk dimengerti termasuk para ilmuwan dan sebagian besar psikolog. Kelebihannya, Jung mengeluarkan ide tentang arketipe yang mungkin agak terdengar ganjil. Akan tetapi, ide ini sangat membantu ketika menjelaskan mitos, dongeng, sastra kuno, simbol-simbol artistik, dan religius. Jung juga mengeluarkan ide tentang introvert dan extrovert yang dapat membantu kita untuk lebih memahami apakah kepribadian kita itu introvert atau extrovert. Kesimpulan, teori Jung berakar dari teori psikoanalisis Freud. Dalam beberapa teorinya, Jung menggunakan bahasa Sanskerta dan istilah yang ada dalam agama Hindu. Jung juga mengembangkan sebuah tipologi kepribadian, introvert dan extrovert. Introvert adalah kepribadian yang cenderung tertutup, sedangkan extrovert sebaliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Berliana Putri dengan NIM 0603521049 ingin menjelaskan salah satu tokoh psikologi psikoanalisis, yaitu Ernest Jones. Berikut penjelasannya. Alfred Ernest Jones adalah seorang psikoanalisis dan ahli saraf Inggris yang terkenal. Lahir pada tanggal 1 Januari 1879, ia juga menjabat sebagai penulis biografi resmi Sigmund Freud. Dia adalah praktisi Inggris pertama di bidang psikoanalisis dan juga pendukung utama psikoanalisis di dunia berbahasa Inggris. Dia menjabat sebagai presiden di Asosiasi Psikoanalitik Internasional serta Asosiasi Psikoanalitik Inggris. Jones memperoleh pendidikannya dari Swansea Grammar School, Llandovery College, Cardiff College, dan University College London. Dia menyelesaikan gelar medisnya dan berspesialisasi dalam neurologi. Setelah itu, ia bekerja di beberapa pos di rumah sakit di seluruh London. Dia mendengar tentang karya Freud melalui hubungannya dengan Wilfred Trotter. Wilfred Trotter dan Ernest Jones memiliki minat yang sama dalam sastra dan filsafat.
Keduanya berbagi akomodasi dengan saudara perempuan Jones. Ernest Jones memiliki karir yang berkembang meskipun melewati beberapa kontroversi besar. Saat menghadiri Kongres Ahli Saraf terkemuka di Amsterdam pada tahun 1907, Jones bertemu Carl Jung. Ernest Jones menyadari pentingnya karya Freud. Ernest Jones bergabung dengan Jung di Zurich untuk merencanakan Kongres Psikoanalisis Perdana. Pertemuan ini diadakan pada tahun 1908 di Salzburg, di mana Jones bertemu Freud untuk pertama kalinya. Jones kemudian pergi ke Wina untuk diskusi lebih lanjut dengan Freud dan perkenalan dengan anggota Vienna Psychoanalytic Society. Ernest Jones pindah ke Kanada karena menghadapi kesulitan dalam melanjutkan karirnya di Inggris. Dia mulai mengajar di University of Toronto di Departemen Psikiatri, ikut mendirikan American Psychopathological Association serta American Psychoanalytic Association dan menjadi sekretaris pertama sampai tahun 1913. John mulai berlatih sebagai psikoanalisis di London. Ia melanjutkan kuliah dan menulis tentang teori psikoanalitik. Kumpulan karyanya diterbitkan sebagai Papers on Psychoanalysis dalam berbahasa Inggris. Dia memperoleh beasiswa di Royal College of Doctors pada tahun 1942. Dia menjabat sebagai Presiden Kehormatan di International Psychoanalytic Society. Lalu, ia meninggal pada 11 Februari 1958. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Aksari dengan NIM 0603521051. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikoanalisis Karen Horney. Karen Horney adalah seorang psikolog terkenal dan salah satu pemikir tentang neurosis yang terbaik. Neurosis adalah gangguan jiwa yang penderitanya masih menyadari atas kondisi dirinya yang tengah terganggu. Horney berpendapat bahwa sebenarnya neurosis adalah cara yang digunakan manusia untuk menjalani hubungan dengan manusia lainnya. Namun, penderita neurotik justru cenderung membiarkan dirinya hidup dalam dunianya sendiri. Karen Horney mengeluarkan teori neurotis berdasarkan pengalaman masa kecilnya. Pada masa kecilnya, Karen sering mendapatkan penghinaan oleh ayahnya, tetapi Karen sangat disayangi oleh ibu. Kemudian, ia mengeluarkan teori yang mengatakan bahwa kerasnya sikap dan perilaku orang tua ikut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak di masa yang akan datang. Ada satu hal yang mendasari kecemasan yang ada dalam kepribadian seseorang, yang bernama basic hostility atau permusuhan dasar. Basic hostility ini muncul karena seorang anak diberikan perlakuan yang tidak menyenangkan oleh kedua orang tuanya. Lalu basic hostility ini berkembang menjadi basic anxiety atau kecemasan dasar. Seorang anak merasa tidak mungkin untuk melawan orang tuanya sendiri. Ia akan merasa cemas dalam dirinya, apakah orang tuanya bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi dirinya. Kecemasan ini akan terus berulang. Di sini ada 10 kebutuhan neurotik. Yang pertama, kasih sayang dan penerimaan. Kedua, partner kehidupan. Ketiga, membatasi diri. Keempat, kekuasaan. Kelima, mengeksploitasi orang lain. Keenam, pengakuan sosial. Ketujuh, menjadi pribadi yang dikagumi. Kedelapan, prestasi pribadi. Kesembilan, independensi. Dan yang terakhir, yang ke-10, kesempurnaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Berliana Putri, ingin menjelaskan tentang teori kepribadian Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir di Norwich, New York pada tanggal 21 Februari 1892. Ibunya bernama Ella Stack Sullivan dan ayahnya bernama Timothy Sullivan.
Sullivan menekankan bahwa kepribadian semata-mata merupakan hipotesa sebuah ilusi yang tidak dapat diselidiki atau diamati secara terpisah dari situasi interpersonal. The dynamism of the self atau the self system merupakan penjaga keamanan seseorang yang cenderung terpisah dari kepribadian. Sullivan tidak percaya bahwa kepribadian dibentuk di usia muda. Kepribadian itu bisa diubah kapan saja saat situasi interpersonal timbul. Wawancara psikiatris adalah istilah Sullivan untuk menggambarkan atau menyebut pada situasi interpersonal yang dilakukan dengan cara tatap muka yang terjadi antara pasien dengan terapis. Tahap-tahapan wawancara yang pertama dimulai dengan permulaan yang formal, penyelidikan mendetail, peninjauan, serta terminasi. Berikut beberapa karya Harry Stacks Sullivan. Yang pertama ada The Interpersonal Theory of Psychiatry, The Psychiatric Interview, Conceptions of Modern Psychiatry, dan yang terakhir Schizophrenia as a Human Process.